Hello guys, welcome back to S64 channel yang membahas seputar mini scale skala 64, bukan produk S ya guys. Bagi teman-teman yang baru join, perkenalkan saya Joshua yang sering posting konten mobilan di Instagram @josco. Bagi teman-teman yang suka dengan postingan motivasi biar semangat kerja, boleh di follow ya Instagram saya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram S64 di Scale 64 Hunters ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube yang ini, karena mudah-mudahan jika tidak bermanfaat, tapi pastinya bakal ada info atau games atau giveaway yang bikin kita bisa seru-seruan dan senyum semeriwing di sini. Sebelum kita mulai review kali ini, berhubung yang subscribe sudah 200-an people, sesuai janji saya, it's time buat giveaway yang kedua. Cara ikutannya gampang banget guys. Pertama wajib subscribe channel ini dan follow Instagram @josco, @ichibanmp, @scale64hunters, dan like Facebook page Ichiban. Kedua, screenshot video dari channel ini, bebas yang mana, yang menurut kalian paling bagus dan alasannya kenapa, dan post ke feed Instagram dan Facebook kalian. Dan tag atau mention @josco, @ichibanmp, @scale64hunters dengan hashtag S64 giveaway Ichiban Wheels dan tag 3 orang teman kolektor kalian. Ketiga, kemudian komen dan di video yang ini dengan menyertakan juga ID Instagram kalian, contoh dan @josco. Bagi 2 orang pemenang yang terpilih akan mendapatkan satu set Ichiban Wheels ukuran 64 dengan model bebas, boleh pilih sendiri untuk 1 orang, dan ada 1 piece t-shirt official merchandise first year Ichiban yang limited production dan have habis untuk 1 orang yang beruntung guys. Dan pemenang akan saya umumkan di video-video saya yang selanjutnya. So jangan lupa untuk ikutan dan pantengin terus channel ini, karena bisa saja kalian adalah salah satu pemenang beruntung yang terpilih guys. Oke, balik lagi ke reviewnya, langsung saja gak pakai basa-basi, cus review. Oke guys, jadi hari ini saya mau nge-review keycar yang bisa dibilang pertamax atau first in Indonesia ya, atau in the world, in the universe, far far away, in the galaxy of Guardian mungkin? Ya nggak penting sih ya. Sebenarnya diecast yang ini sudah rilis lumayan lama ya di Hong Kong. Cuman kalau di Indonesia saya perhatikan seller-seller diecast yang pada open PO, termasuk saya, belum ada yang ready stock dari distributor resmi. Gak tahu juga alasannya kenapa, karena belum ada kepastian dari distributor di Indo, dan karena ketakutan gak kebagian lagi seperti beberapa item yang sebelumnya, akhirnya ini saya masukin sendiri langsung dari Hong Kong guys. Oke, jadi keycar yang saya maksud kali ini adalah Suzuki Cappuccino, produksi dari BM Creation. Sebentar, mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya ini lagi ngomongin mobil atau kopi ya? Jadi Suzuki Cappuccino ini bukan merupakan produk kopi dan tidak ada relasinya dengan kopi ya guys, melainkan nama untuk produk keycar mereka yang sudah legend banget. Sebelum kita bahas ke Suzuki Cappuccino ini, seperti biasa saya mau sharing sedikit mengenai keycar guys. Jadi bagi yang belum tahu, keycar itu atau kalau di Jepang itu disebut istilah Keiji Tosa, yang berarti light automobile. Itu adalah segmen atau kategori kendaraan street legal terkecil yang dibuat oleh pemerintah Jepang di tahun 1949, yang bertujuan untuk mengurangi biaya pajak dan asuransi kendaraan. Keycar biasanya diproduksi dengan mesin berkapasitas tidak lebih dari 660 cc. Kategori keycar juga ada beberapa seperti microvans, K-trucks, K-city car, dan lain sebagainya. Dengan ukuran fisik yang juga lebih compact atau kecil, keuntungan keycar selain dari sisi pajak adalah lahan parkir yang dibutuhkan relatif lebih kecil, dan cenderung lebih irit bahan bakar juga karena kapasitas engine yang kecil. Meskipun pada tahun 2009 sudah terdapat keycar listrik pertama yang diproduksi oleh Mitsubishi dengan produk yang diberi nama i-MI EV, atau kalau orang awam bacanya i-MIEV ya. Awal konsep Suzuki Cappuccino ini dimulai di tahun 1987. Dan dalam waktu 2 tahun, proyek konsep car pertamanya ditampilkan pada saat Tokyo Motor Show. Dan pada awalnya, memang direncanakan hanya dijual di market Jepang saja, atau yang biasa disebut istilah JDM. Suzuki Cappuccino pertama diproduksi di Kosai, Shizuoka, Jepang pada tahun 1991, yang 88% dari unitnya terjual di Jepang. Nama Suzuki Cappuccino ini juga ternyata entah bagaimana, secara tidak langsung terinspirasi dari jenis kopi terkenal di Italia, yang dinamakan juga oleh tim desain yang mungkin teman-teman tidak akan menyangka. Jadi yang mendesain proyek Cappuccino ini bukan dari Suzuki langsung, melainkan dari tim Bugatti Automobili yang saat itu masih di bawah naungan seseorang entrepreneur kebangsaan Italia bernama Romano Artioli. Jadi singkat cerita, Artioli juga merupakan importir resmi flagship Suzuki untuk market Italia saat itu. Dan sebenarnya Artioli juga ingin memperkenalkan Suzuki Cappuccino ini ke pasar Eropa juga. Namun sayangnya produk keycar pada saat itu tidak memenuhi standar keamanan lokal di pasar Eropa. Dan FYI guys, setelah proyek desain Cappuccino ini, ternyata Artioli dan timnya juga meneruskan proyek lainnya yang serupa yang diberi nama Espresso, yang sama-sama mengusung sports car berdimensi compact dengan mid-engine dan T-top roof, bahkan dengan tipe engine 3 silinder yang sama. Namun proyek tersebut akhirnya dibatalkan dan Bugatti Automobili pada saat itu bangkrut tepat setelah 3 tahun kemudian. Tapi spirit dari proyek Espresso tidak berhenti di situ guys.
pada tahun 1993, Artioli mengakuisisi Lotus dan model pertama yang diluncurkan di bawah naungannya adalah Lotus Elise. Mobil yang identik dengan konsep Project Espresso. Mungkin ini sebabnya kenapa Cappuccino ini memiliki desain yang unik dan beda ya guys. Yang bisa terlihat juga dari desain konsep awal Suzuki Cappuccino yang mengusung konsep openable roof yang terpisah menjadi dua bagian. Meskipun pada produk finalnya dibagi menjadi 3 parts terpisah guys. Suzuki Capcin sendiri adalah tipe sports car untuk segmen K-car di Jepang yang bermesin front mid engine dengan penggerak roda belakang atau RWD dengan mesin DOHC inline 3 silinder yang berkapasitas 657 cc dengan tambahan turbo dan intercooler dan memiliki bobot 689 sampai 700 kg guys. Suzuki Capcin juga termasuk satu dari 3 K-Sports yang terkenal dengan istilah ABC Trio yang di dalamnya terdapat Autojump AZ1 Mazda, Beat Honda, dan Cappuccino Suzuki sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi K-Sports yang terkenal lainnya guys. Tapi dari semuanya, ABC Trio ini adalah yang paling populer dan tidak hanya di Jepang saja, melainkan di otomotif global. Mungkin bisa dibilang ikonnya K-Sports kali ya. Kepopuleran Suzuki Cappuccino ini ditambah lagi dari kemunculannya di animasi terkenal Inisial D yang dikendarai oleh Sakamoto sebagai lawan driftnya Takumi Fujiwara dengan Hachiroku legendnya. Dan ketiga K-Sports ini merupakan kompetitor paling sengit pada eranya di tahun 90-an. Meskipun pada tahun 1998, Suzuki Motors akhirnya memberhentikan produksi Cappuccino ini dan menggantikan produksi mereka ke konsep car yang lebih berpotensi lainnya. Oke, enough long story short-nya. Sekarang kita kembali ke diecast-nya guys. Saya mulai dari packaging ya. Untuk packaging, BM Creations masih konsisten ya, seperti packaging awal, datang dengan kemasan box kertas yang disegel heated plastik seperti ini. Dan untuk desain boxnya lebih low-key ya menurut saya, tidak banyak desain yang khas atau mencolok. Yang pertama kali ternotis lebih ke merek dan tipe produknya. Dan terdapat juga window display yang dilapis spek G-Seat seperti ini. Lumayan visible dan kokoh sih. Di bagian belakang box juga terdapat tulisan yang menjelaskan bahwa produk sudah mendapatkan license dari Suzuki Motor Corporation. Jadi ini case-nya berlisensi ya guys, bukan yang kaleng-kaleng. Sekarang kita buka isinya guys. Untuk bagian dalam, yang saya suka dari BM Creation ini, terdapat card yang merupakan background yang sekaligus berfungsi sebagai tuas penarik untuk mempermudah mengeluarkan diecast-nya ya guys. Dengan desain yang ya kurang lebih sama lah ya dengan yang bagian box art-nya. Lebih ke fungsional over visual kalau menurut saya. Setelah ditarik keluar, ini terdapat lagi kemasan blister dengan sistem jepit dengan cetakan rapi sesuai case diecast-nya dan aksesoris tambahannya. Sedangkan untuk Suzuki Capcin yang ini terdapat lagi plastik seal yang berisikan parts dari hardtop atau roofnya. Sebelum kita ke eksterior, seperti produk BM Creations yang lain, BM Creations selalu include parts tambahan dan kebetulan untuk yang ini sudah include satu set spare tires dengan motif velg SSR Mark III dengan black spokes dan chrome lips dengan depth yang rata depan dan belakang. Dan sudah terdapat axle yang sistem pemasangannya terpisah seperti ini. Kemudian untuk roofnya juga jujur, ini yang paling bikin senyum-senyum sendiri. Serius ini BM Creation ngeriset produk banget ya. Karena untuk roofnya juga dibuat 3 parts yang terpisah, sama persis seperti mobil aslinya. Dan terdapat juga soft topnya yang versi terbuka sudah terpasang di diecast-nya guys. Ini nanti coba kita bongkar pasang ya. Kita lanjut dulu ke eksteriornya. Untuk eksterior di bagian depan, terdapat detail wiper emboss yang menyatu dengan mika jendela depan dicat hitam. Kemudian untuk frame jendela depan juga emboss timbul begitu dan dicat hitam juga guys. Jadi meskipun satu case mika jendela, terlihat detail dan ada depth-nya ya. Untuk body line pada hood depan juga gap-nya termasuk rapi dan tetap terlihat tegas meskipun sudah dicat guys. Untuk facelift depan, ini terdapat engine fan di Boss, satu case dengan body metalnya dicat hitam. Dan di bagian atas tengah terdapat emblem logo Suzuki yang kalau saya lihat ini merupakan tampo ya, bukan photo etch seperti yang terdapat di Inno 64. Meskipun lebih terlihat flat, namun lebih minim resiko kecungkil pada saat dilap ya guys. Untuk headlamp terdapat cover mika dengan detail motif garis, yang menurut saya ini termasuk niat ya. Karena tidak semua brand diecast benar-benar niat bikin detail seperti ini, apalagi dengan range harga under 200k.
Kemudian di bagian rumah lampunya, juga terdapat detail lampu deboss 2 titik dengan aksen silver. Untuk lampu sen di bagian bumper, ini hanya berupa aksen cat, namun case rumah lampunya tetap deboss ke case body metalnya ya. Keren sih. Di bagian bumper terdapat dudukan license plate dengan plate hitam bertuliskan logo Cappuccino. Ini harusnya pisah dengan case bodinya yang ditempel dengan lem. Kelihatan lemnya yang kurang rapi di bagian atas. Untuk bagian grill, ini menurut saya nilai plus berikutnya untuk diecast yang ini, selain hood yang bisa dibongkar pasang tadi. Ini max grillnya merupakan part terpisah berbahan metal, dicat hitam, dan grillnya ini bolong guys. Bukan yang cuma deboss di cast dan dicat hitam seperti yang terdapat pada merek yang lain. Ini kalau mau lebih keren lagi, bisa ditambahkan detail expose intercooler seperti ini. Kemudian di bagian samping terdapat side mirror yang merupakan part terpisah yang menurut saya cukup akurat dengan mobil aslinya dan dicat sewarna body. Sedangkan untuk bagian aksen mirrornya cuma dicat silver guys. Untuk bagian sein terlihat emboss keluar body dengan aksen cat orange. Ini kalau di body aslinya sebenarnya ciri khas untuk Europe atau UK versionnya ya. Kalau untuk JDM biasanya rata dengan body samping. Tapi untuk diecast sekecil ini, saya prefer timbul sih. Lebih kelihatan detail menurut saya. Kemudian di bagian depan bodi samping terdapat detail fan atas dan bawah. Ini deboss ke case body metalnya di detail cat hitam. Untuk detail handle pintunya juga bagus banget menurut saya. Kelihatan banget bentuk handle-nya yang deboss ke body diecast-nya juga. Di bagian belakang juga terdapat detail cover pengisian bahan bakar. Yang unik dari look-nya case BM Creation yang ini, meskipun body line-nya tidak ditambahkan detail tinta hitam seperti Tamiya panel line accent color, tapi dengan pencahayaan terang sekalipun, tetap tegas dan terlihat banget gap-nya. Jadi berkesan ada depth 3D-nya, dan tidak flat guys. Kemudian untuk wheels-nya, untuk case bawaan BM Creation ini, menurut saya sudah bagus ya jika mau OM looks. Sudah termasuk akurat dan presisi case-nya. Finishing cat-nya juga bagus, ini kayak silver polish begitu. Profil ban juga mengacu ke ban OM-nya. Dan ini kalau dingeng, rolling sih guys, cuma muternya gak yang selancar ban motor matic pas bubaran razia ya guys. Jadi untuk foto-foto masih termasuk aman, gak rentan rolling atau takut jatuh dari diorama. Untuk ban karet velgnya berbahan hard plastik, dan biasanya BM Creation selalu turnable axles ya. Tapi untuk yang ini enggak guys. Kalau saya sih pribadi lebih prefer yang nggak turnable ya, karena biasanya ngorbanin fender depannya dilebarin jadi besar banget. Kemudian untuk belokan rodanya juga kurang realistis, dan axle yang biasanya lebih keluar, jadinya susah untuk wheel swap guys. Oh ya, untuk sisi samping yang lain saya cukup heran karena lampu seinnya tidak emboss atau timbul, melainkan deboss atau cekung ke dalam. Saya tidak tahu apa artinya, tapi kalau dinilai dari mobil aslinya, untuk bagian ini termasuk tidak akurat ya. Kemudian saya punya dual unit versi JDM dan untuk Europe atau UK marketnya. Ini saya cek ternyata dua-duanya sama aja guys. Jadi bukan cacat produk ya guys, tapi emang bawaan dari case pabrikannya. Kalau menurut saya ini mungkin salah data desain kali ya. Kemudian di bagian samping door handle di sisi kanan mobil juga terdapat detail emboss yang menyerupai detail lubang kunci. Tapi setelah saya riset lagi, ini kayaknya bukan detail lubang kunci guys. Karena di mobil aslinya, lubang kunci baik di LHD atau RHD itu terdapat pas pada handle-nya. Ini sedikit awkward ya guys. Jika firasat saya benar, ini kayaknya cacat desainnya dari BM Creation deh. Karena setelah saya lihat lagi, kayaknya ini seharusnya terletak pada lampu seinnya, karena ukurannya yang sama persis. Interesting yet funny at the same time guys. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di bagian atas bagasi belakang ini termasuk detail karena terdapat case seperti ini. Yang kalau di mobil aslinya, itu merupakan rear stop light tambahan. Dan ini menyatu dengan open soft top belakangnya. Dan kalau dilihat di hardtopnya juga terdapat detail yang serupa. Good job buat BMC. Untuk cover lampu belakang juga berbahan mika yang lagi-lagi terdapat detail motif timbul titik-titik menambah lagi detail daripada polos doang guys. Untuk bagian rumah lampu kalau saya lihat flat ya, tidak terdapat detail apa-apa. Cuman seharusnya dicat silver, makanya warna merah dan orange-nya lebih terang dan tidak nyaru dengan bodi merahnya. Di bagian grill bumper belakang, ini terdapat mesh plate metal yang lagi-lagi ini bolong guys. Bener-bener eye-pleasing banget. Terdapat lagi reverse light khas Cappuccino di sisi bagian kanan depan grill. Dan juga terdapat license plate yang merupakan part terpisah berwarna hitam bertuliskan logo Cappuccino. Oh ya, aksen emblem logo Cappuccino juga terdapat di sisi kanan bagasi, disertai dengan deboss lubang kunci bagian bawahnya guys.
Satu-satunya yang berasa kurang di case ini mungkin hanya detail antena radio khas Cappuccino yang kalau di mobil aslinya terletak di bagian belakang sisi kanan bodinya guys. Yang mungkin nanti bisa di custom lah ya, ditambahkan sendiri biar tambah lagi detailnya seperti produk Miata, merek oversteer atau Speed GT seperti ini. Lanjut ke bagian bawah guys. Di bagian bawah terdapat detail yang ya oke-oke saja ya guys. Tidak yang plain juga seperti yang di Aoshima. Berhubung untuk case Suzuki Cappuccino skala 64, sejauh ini hanya Aoshima dan BMC yang bikin, ini termasuk sudah oke menurut saya. Tapi tidak terlalu jadi masalah karena kalau di foto juga jarang banget kelihatan guys. Cuman kalau saya perhatikan lagi, ini kalau mau kita wheel swap dan bikin stance yang slam, ini kayaknya perlu dipapas rata. Karena bagian bawah base-nya lebih keluar atau turun dari skirt bodi sampingnya guys. Kemudian untuk penguncian, ini pakai dua baut depan belakang ya, yang pastinya sudah semestinya lah ya. Mengingat konsep ini ditawarkan sistem bongkar pasang dengan opsi parts tambahan. Oke, lanjut ke interior. Di bagian interior, ini surprisingly amazing, mesmerizing, shimmering, splendid kalau kata Om Arya. Ini selain detail panel dashboardnya yang tegas banget, yang padahal ini K-car guys, apa-apa yang lebih kecil begitu. Tapi ditambahkan lagi detail decal, logo Cappuccino, sampai ke detail indikator speedometernya guys. Untuk steering wheels, ini juga akurat mengacu ke mobil aslinya. Cuma ini kalau saya lihat agak belok ke arah kiri ya guys. Meskipun ban depan sudah lurus, ini mungkin perlu dibawa sporing atau balancing lagi guys. Untuk panel tengah juga kelihatan crisp banget detail persneling, handbrake, lanjut sampai ke detail kompartemen tambahan di bagian tengah belakang. Untuk bagian belakang juga terdapat roll cage, ini keren banget karena kalau saya lihat, ini di mobil aslinya yang original tidak terdapat roll cage di bagian belakang seatnya ya. Ini kayaknya lebih ke versi modnya. Cakep banget guys. Sekarang coba kita bongkar ya, sekalian saya mau coba ganti spare wheels dari BMC-nya. Oke, ini sudah saya buka baut pengunci bodi dan base-nya. Dan ini interior bisa dipisah dari bodi dan base dan berbahan plastik standar ya. Setelah dibuka, lebih kelihatan lagi detail-detail tambahan yang seperti terdapat di bagian door trim. Dan kalau dilihat dari bawah bagian dashboard, seat dan roll cage-nya juga merupakan parts terpisah ya guys. Kemudian untuk base-nya, ini terlihat terdapat lagi 4 piece baut yang berfungsi sebagai pengunci as rodanya. Sebenarnya saya penasaran kenapa harus dipisah menjadi 4 piece ya. Padahal harusnya cukup 2 piece saja untuk mengunci depan dan belakang jika rodanya dipasangkan dengan axle yang masing-masing menyatu kiri dan kanan. Kemudian untuk bodinya, ini terlihat jendela depan dikunci ke bodi metal dengan 2 buah rivet. Dan bisa terlihat jelas mesh plate yang ada di grill depan dan belakang. Ini bisa dicopot karena part terpisah ya guys. Kalau saya sih rencananya akan saya copot yang bagian depan dan saya pasangkan intercooler dari Ichiban Parts ya. Jadi lebih kelihatan style expose intercoolernya, lebih race feels begitu. Mesh bagian belakang juga sebenarnya bisa juga dilepas dan dikreasikan sebagai akses keluar exhaust racingnya. Tapi itu kembali lagi ke selera. Kalau saya mungkin akan saya biarkan dengan mesh seperti ini. Oh ya, untuk bagian atas jendela depan, ini selain terdapat detail ala-ala sunshade interior, ini di bagian tengahnya ternyata juga berfungsi sebagai dudukan plug part roofnya guys. Seperti ini. Tapi ini longgar banget ya, mungkin bisa diakalin dengan menambahkan sedikit glutak atau double tape tipis supaya gak gampang copot seperti yang sudah saya pasangkan di capcin yang hitam begini guys. Sekarang saya mau coba wheel swap menggunakan spare wheels BMC yang tadi. Two hours later. Nah, seperti ini guys. Cakep sih. Tapi buat saya ini kurang deep ya disnya. Dan untuk diameter bannya juga kurang kecil. Jadinya jarak ground clearance-nya kelihatan lebih tinggi. Kalau teman-teman ngikutin video saya yang pertama, kalau saya pribadi lebih suka stance konsep street race car yang lebih selamat ya. Jadi ini mungkin akan saya ganti lagi nanti dengan Ichiban wheels. Tapi belum tahu model yang apa. Mungkin teman-teman boleh kasih masukan juga wheels yang cocok buat capcin ini. Model Kyosaka atau genre race berpalang seperti T37 atau Rega Master. Bantu komen di bawah ya guys. Untuk roofnya ini ada 3 style. Jadi bisa seperti looks comfortable dengan soft top terbuka seperti awal. Bisa juga dengan looks hard top. Atau jika dibuka bagian atasnya saja, bisa juga menjadi looks Targa seperti ini. Keren banget guys. Oke guys, konklusinya BMC Suzuki Cappuccino yang ini menurut saya
Item diecast skala 64 yang wajib untuk dikoleksi ya. Terutama buat kalian yang suka sama K-Car atau mobil yang hype era 90-an. Karena selain dengan harga yang lumayan terjangkau, yaitu di ring sekitar 200 ribuan, dengan bundling yang lengkap banget sudah include spare tires dan aksesoris rooftop opsional. Alasan lainnya adalah karena sejauh ini setahu saya, masih cuma 2 brand yang produksi untuk skala 64-nya Suzuki Cappuccino ini, yaitu Aoshima dan BMC ini. Kemudian detail case yang juga bagus banget menurut saya. Ini kebetulan saya punya yang merek Aoshima juga dengan versi open top-nya. Sebenarnya Aoshima juga bagus sih guys, mengingat case Aoshima sudah jauh lebih awal diproduksi. Namun untuk case baru seperti BMC ini menurut saya cukup sesuai dengan ekspektasi saya sebagai kolektor awam ya guys. Satu-satunya drawback menurut saya hanya terdapat di beberapa minor point seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Salah satunya, minor error pada desain lampu sen dan finishing QC yang tidak terlalu rapi, karena masih terdapat beberapa residu lem, cat yang kurang mulus, dan terdapat baret halus di beberapa spot di bodi. Namun akan cukup mudah untuk di fix sendiri dengan cara polish ringan ya guys. Dan sedikit tips dari saya, ini kalau disimpan kembali, untuk menghindari resiko merintis dan biar mengurangi gesekan, yang mungkin juga yang menjadi penyebab lecet tadi, saran saya agar menambahkan selembar tisu seperti ini guys. Dan kalau teman-teman juga seperti saya yang suka mengubah looks diecast menjadi lebih selamat, ini kebetulan saya punya yang satu lagi yang sudah saya papas bagian bawahnya guys. Dan ini sudah saya swap Ichiban Wheels size 8, bisa kelihatan perbedaannya, kalau tidak dipapas mungkin bagian bawahnya akan mentok ya guys. Oke guys, mungkin itu saja review BMC Suzuki Cappuccino yang tidak terlalu singkat dari saya. So, bagaimana menurut teman-teman? Jangan lupa ketik komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Thank you juga buat yang sudah stay tune di channel ini. Mudah-mudahan kuota yang terpakai gak sia-sia guys. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum, dan like video ini jika kalian suka. Jika tidak, mungkin bisa juga komen masukan agar kedepannya saya bisa bikin konten yang lebih berkualitas lagi tentunya guys. Oke, seperti biasanya, let's play the B-roll.